untuk sulit ditebak ini mungkin ada ya juga, tapi secara menyeluruh ini IHSG kan juga masih cukup stabil di mungkin di kisaran 7.400 hingga 7.500 ya. Jadi memang untuk di level psikologis tersebut memang IHSG akan berrentang tersebut. Jadi memang untuk sulit menguat atau melemahnya ini memang ada ya, tapi melihat apakah anjlok atau koreksinya parah ataupun penguatannya cukup signifikan ini saya dalam jangka pendek ini mungkin masih akan belum terjadi karena memang pasar masih akan wait and see melihat fokus utama di Timur Tengah dan juga mungkin di data-data ekonomi Amerika sendiri. Masih diselimuti oleh sentimen dari global, yaitu di tengah perang di kawasan Timur Tengah yang masih terus memanas begitu. Kemarin kita lihat kinerja sektor energi menjadi pemberat IHSG 0,76. Dan apakah menurut proyeksi Anda pada saat ini perang kan masih terjadi dan pada pagi hari ini di pembukaan perdagangan sesi 1 juga energi masih menjadi pemberat, salah satu pemberat IHSG kita dengan kinerjanya minus 0,24%. Apakah ini juga akan terus berlanjut apabila memang perang terus terjadi? Sejatinya kalau perang kan ini beberapa komoditas kan akan menaikkan komoditas ya, seperti mungkin minyak dan mungkin emas juga, diikuti juga mungkin batu bara. Tapi mungkin di pasar global ini investor lebih mengambil jeda terlebih dahulu karena memang beberapa hari terakhir ini kan beberapa komoditas kenaikannya juga cukup signifikan ya. Jadi memang mungkin mengambil aksi profit taking di satu sisi juga selain dari Timur Tengah ini juga mungkin ada dari efek permintaan dan supply juga, terutama mungkin seperti di batu bara kan ini ada sentimen negatif di mana negara-negara importer ini mengalami musim dingin atau musim hujan ya. Jadi memang ketika musim hujan tiba ini kan menjadi sentimen negatif bagi batu bara. Untuk minyak sendiri mungkin terkait dari selain dari Timur Tengah juga dari tingkat produksi atau permintaan dari negara-negara produksi minyak juga ya. Untuk emas sendiri karena memang beberapa hari lalu ini kenaikannya juga cukup signifikan, mungkin masih akan terkoreksi menunggu mungkin mengambil jeda terlebih dahulu untuk di pelaku pasar sendiri. Oke, baik. Karena komoditas ini cakupannya cukup luas begitu ya Mas Chandra. Sebetulnya adakah point of view dari Anda terkait sektor komoditas ini, komoditas mana yang tentunya bisa jadi pilihan bagi para pelaku pasar untuk dikoleksi pada momentum seperti saat ini? Kalau mungkin dalam jangka pendek ini masih volatilitasnya juga masih cukup tinggi, tapi dari sentimen Timur Tengah ini sejatinya komoditas yang paling mungkin menarik ini adalah minyak, karena memang minyak sendiri ini kan sebagian besar berada di Timur Tengah ya. Ketika perang terjadi ini mungkin akan terpengaruh oleh kenaikan harga karena mungkin ada hambatan dari produksi ataupun dari hal-hal lainnya juga. Tapi di satu sisi juga untuk komoditas energi lainnya seperti batu bara juga cenderung juga positif karena memang mungkin dari pengirimannya juga sedikit terhambat juga, tapi mungkin tidak sekencang di minyak sendiri karena memang minyak sendiri kan juga sangat terpengaruh oleh ketegangan politik di Timur Tengah sini. Dua dari perbankan buku 4 kita pada hari kemarin, yaitu BBRI dan juga BMRI adalah menjadi dua emiten yang paling banyak dilego oleh asing. Apakah menurut proyeksi Anda ini juga akan berlanjut pada hari ini, Mas Chandra? Kalau mungkin di hari ini potensi untuk dilepas asing juga masih cukup besar ya, walaupun memang beberapa perusahaan asing juga mungkin ada beberapa yang mungkin menahan juga, tapi melihat karena memang kinerja dari perbankan, kinerja saham dari perbankan sendiri ini juga masih cukup kenaikannya juga masih cukup signifikan dari beberapa hari lalu ini mungkin masih mematik aksi profit taking. Di satu sisi juga mungkin pasar menanti juga dari rilis kinerja keuangan di kuartal ketiga. Oke, dilihat dari sentimen yang beredar di saham sektor perbankan big caps, apakah masih cukup oke begitu bagi para pelaku pasar untuk mengkoleksi saham perbankan big caps pada kondisi ini, Mas Chandra? Mungkin kalau untuk koleksi saya melihatnya mungkin masih bertahap juga ya, karena memang ada potensi juga koreksi kembali ke mungkin level terendahnya di beberapa bulan lalu, tapi di satu sisi juga perbankan ini juga mungkin akan menjadi ada sentimen penopangnya yaitu window dressing, tapi untuk window dressing ini sendiri saya memperkirakan masih akan terjadi di akhir Oktober atau di awal November, jadi masih cukup lama sih. Baik, kita berlanjut ke sentimen selanjutnya di mana data penjualan retail dan eceran untuk periode Agustus dinyatakan membaik. Apakah ini juga akan menjadi dalam tanda kutip obat kuat begitu untuk spesifiknya sektor konsumer dan juga mungkin retail, Mas Chandra?
Untuk sektor retail sepertinya masih akan belum ya, karena walaupun memang penjualan retail terbaru Indonesia ini juga cenderung positif, tapi saya melihat masih tertahan untuk penguatannya, masih akan cenderung volatil untuk di sektor konsumer sendiri ya. Karena memang daya beli masyarakat ini kan juga masih lesu ya, walaupun memang pemerintah sempat membantah juga hal tersebut, tapi melihat mungkin sektor konsumer ini juga masih mencari pijakan juga, karena memang walaupun ada sentimen nantinya pilkada ini juga saya harapkan juga masih akan belum bangkit mungkin seperti di periode-periode sebelumnya. Oke, di tengah sentimen eskalasi konflik di Timur Tengah, hal juga pasti menerka bagaimana arah kebijakan suku bunga The Fed ke depan. Sebetulnya bagaimana proyeksi dari pergerakan mata uang Garuda kita ke depan juga, Mas Chandra? Kalau mungkin dalam jangka pendek ya saya melihatnya masih bergerak di kisaran 15.500 hingga 15.600 ya, masih cukup stabil. Tapi mungkin menanti apakah dolar Amerika ini akan makin perkasa kembali, ini mungkin menjadi sentimen negatif bagi rupiah. Tapi melihat karena pasar global ini masih memburu aset haven dolar Amerika karena ketegangan di Timur Tengah, ini mungkin masih menjadi sentimen negatif bagi rupiah. Tapi saya melihat dalam jangka menengah hingga panjang ini prospek rupiah masih cukup menjanjikan.